니딸은 죽었잖아! 옛날에 금수저가 내 아버지. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode 11 guys ya. Oke, langsung aja kita gaspol ya guys. Episode 11 diawali saat Juhe yang saat itu membongkar brankas Sungchun alias Taeyong. Juhe menanyakan mengapa pria yang berdiri di hadapannya ini memiliki buku yang dulu Juhe berikan kepada Sungchun. Sementara itu Taeyong sedang makan bersama Yojin. Saat itu Yojin memfoto mereka berdua yang akan dia tunjukkan kepada Sungchun. Di saat itu Taeyong yang kini adalah Sungchun mengira Yojin sedang membuat Taeyong tunangannya cemburu. Yojin pun bilang bukannya Juhe sekarang lagi mendekati Sungchun alias Taeyong lagi. Jika dipikir-pikir memang tunangannya begitu menarik sehingga mungkin saja Juhe tertarik. Taeyong kemudian panas mendengar kata-kata Yojin. Ia cukup gerah mendengar ocehan jika Juhe lebih cocok kembali bersama Taeyong, dan kemudian Taeyong pergi dari sana tanpa makan apapun. Di kamar Sungchun alias Taeyong, ia mengaku mengambil buku tersebut saat mereka masih duduk di bangku SMA. Ia tidak sadar mengambilnya karena mungkin pada saat itu ia terlalu menyukai Juhe. Setelah menjawab pertanyaan Juhe, Sungchun kemudian bertanya bagaimana Juhe bisa membuka brankas miliknya. Kemudian Juhe menunjuk sebuah kamera yang diam-diam ia sembunyikan di kamar Sungchun. Ia beralasan apapun akan ia lakukan untuk mengungkap kematian ayahnya. Sungchun pun menjawab mungkin sekarang Juhe tidak akan percaya apa-apa kepadanya. Tapi yang jelas saat ini Sungchun pun tengah menyelidikinya. Saat itu ia mendapat pesan dari Yojin yang mengirimkan gambar Taeyong memegang sendok emas miliknya. Dan Yojin berkata ada syarat terakhir yang tidak Sungchun ketahui tentang sendok emas tersebut. Sungchun lalu bergegas meninggalkan Juhe dan pergi mendatangi Yojin. Di rumah Yojin, Sungchun langsung bertanya apa isi syarat terakhir tersebut. Yojin mengungkapkan jika orang terakhir yang makan menggunakan sendok emas milik mereka akan mendapatkan ingatan tentang pemilik sendok emas tersebut. Dan si penukar kehidupan akan ketahuan oleh orang tersebut jika ia adalah Sungchun yang menukar kehidupan dengan Taeyong. Yojin mengaku ia belum melakukannya kepada siapapun. Tapi siapa tahu jika Yojin memberikan sendok itu kepada seseorang, orang itu akan terkejut melihat apa yang telah Sungchun lakukan pada hidup seseorang. Sungchun kemudian balik mengancam Yojin jika ia akan melakukan hal yang sama. Dan jika dipikir-pikir kehidupan Yojin yang aslinya Nara lebih menyedihkan. Yojin pun emosi dan mengingatkan Sungchun bahwa dialah yang menyimpan sendok emas milik Sungchun. Dan Yojin berkata mereka berdua bukanlah rekan. Untuk itulah Sungchun mengancam Yojin balik karena mereka berdua memang bukan rekan. Emosi Yojin membuatnya kalah karena Sungchun bilang ia mengira selama ini Yojin menyukainya karena melakukan hal seperti tadi. Untuk itu Sungchun akan melakukan hal terbaik untuk mereka berdua ke depannya. Dan Yojin agak menyesal karena telah emosi kepada Sungchun. Ia berpikir Sungchun akan tunduk kepadanya. Sementara itu Juntae sedang istirahat di kamarnya. Kemudian ibu tirinya Taeyong memperlihatkan sebuah foto gadis dari grup Seong. Ia berharap Juntae mau dijodohkan dengan gadis tersebut karena Juntae harus melanjutkan hidupnya. Juntae pun setuju karena kakaknya yang telah merekomendasikannya. Juntae hanya percaya kepada kakaknya karena menurutnya hanya kakaknya yang selalu jujur kepadanya. Padahal ibu tirinya Taeyong menyimpan kebohongan yang terus ia simpan. Kata-kata Sungchun alias Taeyong terngiang-ngiang di pikiran Juhe. Apakah benar bukan Taeyong yang membunuh ayahnya? Sampai kemudian Juhe melihat foto Juntae. Dan ia ingat jika di dalam brankas Taeyong ada sketsa gambar senyum dan Juntae digelari si Tuan Senyum. Apakah Juntae tersangkanya? Kemudian tiba-tiba rumah Juhe didatangi oleh Taeyong alias Sungchun yang katanya lewat di sekitar rumah Juhe. Taeyong melihat berkas-berkas tentang kasus ayahnya Juhe dan ia kaget karena selama ini Juhe menyelidiki kasus ini sendirian. Juhe bersedih selama bertahun-tahun ia berpikir Taeyonglah pembunuh ayahnya. Tapi saat ini sepertinya bukanlah Taeyong. dan ia harus menyelidikinya dari awal lagi.
Taeyong alias Sungchun kemudian memeluk Juhe dan berjanji akan membantu Juhe. Taeyong yang asli kemudian datang ke rumah Taeyong KW. Ia tiba-tiba langsung memukul Sungchun karena mengira ia telah membunuh ayahnya Juhe. Sungchun bilang bukan ia pelakunya, dan jika memang saat ini Taeyong yang asli ingin mencari tahu keberadaannya, maka seharusnya ia tidak melakukan hal seperti ini. Kemudian Taeyong pun pergi. Ia melewati jalan di mana kata buku ibu-ibu penjual sendok emas itu berada di daerah sini. Ia tidak ingat di mana ia meletakkan sendok emas miliknya, tapi ia ingat Taeyong KW pernah memiliki sebuah sendok emas. Dan atau jangan-jangan apa yang dikatakan buku itu benar, Sungchun telah merubah kehidupannya menjadi Taeyong. Di kantor Ketua Huang, saat Sungchun alias Taeyong membahas pekerjaannya dengan Ketua Huang, Sungchun sempat mengucapkan maaf karena malam setelah makan bersama keluarga Sungchun ia sempat berkata kasar kepada ayahnya. Ketua Huang tidak keberatan, justru menghormati keputusan putranya itu. Sungchun bingung apa maksud dari menghormati keputusannya. Sementara itu Ketua Huang ternyata diam-diam dendam dengan ayahnya Sungchun karena sempat menegurnya saat makan malam itu. Ketua Huang kemudian banyak memesan lauk pauk dari toko keluarga Sungchun untuk staf yang bekerja di rumah Ketua Huang. Mereka mengantarkan makanan itu ke rumah Ketua Huang dan mendapatkan banyak hadiah sebagai permintaan maaf dari Ketua Huang. Di sana ayahnya Sungchun sempat terpukau dengan sebuah kotak yang berisikan pensil atau alat menggambar. Kotak yang sangat istimewa yang dibuat oleh desainer ternama. Dan ayahnya Sungchun ternyata mengetahui kotak tersebut dan pernah melihatnya di pameran kampusnya. Ternyata itu tidak membuat ibu tiri Taeyong merasa terkesan, justru ia jijik karena seorang seperti ayahnya Sungchun bisa mengetahui hal tersebut. Sementara itu Ketua Huang kemudian memanggil Taeyong alias Sungchun ke kantornya dan mengajaknya bekerja di sana. Sebelum itu Taeyong bertanya mengapa putra Ketua Huang Taeyong pergi ke Amerika 10 tahun yang lalu. Ketua Huang bilang jika ia ingin anaknya sukses, maka ia harus mengirim anaknya ke dunia yang lebih besar. Begitu juga dengan Taeyong alias Sungchun, jika ia ingin sukses, sebaiknya ia bergabung dengan grup Dosin. Taeyong kemudian pulang dengan keadaan yang masih bingung. Kenapa ia ditawari bekerja di grup Dosin? Ia langsung kemudian menghayal bagaimana jika ia menjadi putra dari Ketua Huang, sukses dan bekerja di kantor ini. Sementara itu Ketua Huang ternyata menyelidiki apa yang dilakukan oleh Juntae. Dan sekarang ini Juntae sedang menemui Juhe lagi. Apalagi Ketua Huang juga bingung mengapa Taeyong alias Sungchun tadi menanyakan keberangkatan Sungchun ke Amerika 10 tahun yang lalu. Saat ini Juntae sedang bertemu dengan Juhe untuk membahas kematian ayahnya lebih jauh. Namun ternyata Juntae menolak. Lalu Juhe mengungkapkan jika nama panggilan masa kecil Juntae adalah si Tuan Senyum. Bahkan Juhe tahu dulu saat masih sekolah di Amerika, Juntae terkenal suka menangis dan berjuang dengan keadaannya saat orang tuanya telah. Juntae lalu menyambak rambut Juhe. Saat nama Tuan Senyum disebutkan, maka seseorang harus membayar harganya juga. Juhe harus ingat orang yang suka menangis itu adalah Taeyong, bukan dirinya. Lalu tiba-tiba Taeyong alias Sungchun datang dan membantu Juhe. Mereka berdua pun bertengkar dan Juntae dengan mudahnya menghajar Sungchun. Juhe kemudian mengeluarkan alat kejut listriknya dan menggunakannya kepada Juntae agar ia bisa melepaskan Sungchun. Dan setelah lepas, mereka berdua pun kabur bersama. Yang mana hal tersebut membuat Juntae bingung mengapa Juhe malah bekerja sama dengan Taeyong. Sementara Sungchun kesal karena Juhe lagi-lagi berani mendekati Juntae yang sebenarnya sangat berbahaya. Di sana Sungchun terpaksa mengungkapkan jika Juntae lah tersangka yang telah membunuh ayahnya Juhe. Ternyata alasan Ketua Huang memperlakukan keluarga Sungchun dengan baik adalah untuk memberitahukan jika nilai keluarga mereka berdua berbeda sangat jauh, dan mengajari mereka agar sadar untuk tidak bersikap arogan kepada Ketua Huang. Kemudian Sungchun menjelaskan keterkaitan Juntae kepada Taeyong dan juga Juhe, di mana saat malam kematian ayahnya Juhe, Juntae adalah orang terakhir yang menelpon ayahnya Juhe. Dan jaket Taeyong yang terkena noda darah sebenarnya adalah barang bukti yang bisa saja menjatuhkan Juntae. Mungkin sekarang jaket tersebut sudah dihancurkan oleh Ketua Huang. Dan sepertinya saat ini posisi Taeyong adalah sebagai saksi kunci pembunuhan ini. Namun sayangnya tidak bisa mengingat apa-apa kejadian pada malam itu. Sementara itu ayahnya Yojin dibantu dengan Janggun datang ke rumah dukun untuk menanyakan tanggal yang baik untuk menikahkan anaknya Yojin dan juga Taeyong. Namun dukun itu berkata jika ayahnya Yojin ini telah berbohong kepadanya
karena putrinya yang bernama Yojin sudah mati sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Sementara itu, kita tahu Yojin yang asli memang telah lama meninggal. Yojin yang sekarang adalah Nara, gadis miskin yang menukar kehidupannya dengan menggunakan sendok emas. Sekarang Yojin telah bertunangan dengan putra terkaya di Korea, Hwang Taeyong. Kadang-kadang Taeyong memperlakukan Yojin sebagai tunangannya, apalagi di hadapan staf Yojin di kantor. Namun saat Yojin luluh dan mencoba mendekati Sungchun alias Taeyong, putra ketua Hwang itu malah menjauh. Saat ini Sungchun alias Taeyong sudah menemukan Park Sang-gu, salah satu saksi aksi kekejaman juntai yang kini bersembunyi di Filipina. Ia kemudian memberikan kesaksian jika memang benar malam itu juntai bertemu dengan ketuana ayahnya Juhe. Sementara itu, Juhe mendapatkan bantuan dari rekan kerjanya yang membawakan rekaman CCTV, kamera dashboard mobil dan juga catatan kasus yang pernah diambil kepolisian sekitar rumah Juhe 10 tahun yang lalu. Ternyata ini juga berkat bantuan Taeyong alias Sungchun yang tahu jika kepolisian memang masih menyimpan catatan kasus selama 10 tahun. Malam itu saat Juhe tidak ada di rumah, Juntae tiba-tiba mengunjungi rumah Juhe diam-diam. Di sana dia sadar jika Juhe tengah menyelidikinya. Bahkan Juhe tahu tentang siapa sebenarnya Tuan Senyum, gelar masa kecil Juntae. Lalu kemudian Juhe tiba-tiba di rumah dan ia bingung mengapa tombol di rumahnya terbuka. Di belakang Juhe, Juntae bersiap untuk memukul Juhe memakai batu, namun tiba-tiba Juhe mendapatkan telepon jika Taeyong mau mampir ke rumahnya. Sungchun alias Taeyong datang untuk membantu Juhe melihat isi rekaman CCTV tersebut. Namun tidak beberapa lama kemudian Sungchun tertidur di rumah Juhe. Bahkan ia sengaja jatuh di pundak Juhe saat Juhe menyuruh Sungchun untuk pulang. Pagi harinya Juhe terbangun mendengar seseorang yang sedang memasak dan itu adalah Sungchun alias Taeyong. Ia tidak menyangka seseorang seperti Taeyong bisa memasak makanan yang sangat enak. Lalu tiba-tiba pagi itu Juhe juga kedatangan Taeyong alias Sungchun. Mumpung mereka bertiga berkumpul, mereka pun sarapan bersama. Di mana Taeyong menyindir Sungchun yang seorang CIO mau makan di tempat seperti ini. Namun Sungchun tidak tersinggung sama sekali. Tiba-tiba Taeyong alias Sungchun bertanya di mana Sungchun alias Taeyong meletakkan sendok emas miliknya dan apakah Sungchun masih memilikinya. Sungchun agak kaget namun ia berpura-pura tidak ingat di mana ia menaruh sendok emas tersebut. Lalu Sungchun buru-buru pergi dari rumah Juhe dengan alasan dia ada rapat penting pagi ini. Saat Sungchun pulang, Taeyong meminta Juhe untuk tidak membiarkan Sungchun tidur di rumah Juhe lagi. Juhe juga tidak bisa apa-apa karena semua ini terjadi begitu saja. Lalu saat mereka berdua mengecek rekaman dashcam mobil, tiba-tiba mereka melihat rekaman di sekitar rumah Juhe dan mereka yakin itu adalah mobilnya Juntae. Yang mana hal tersebut langsung membuat Juhe datang ke kantor polisi untuk membuka kembali kasus ayahnya. Rencana Juhe ini diketahui oleh Ketua Hwang. Ketua Hwang meminta pengacaranya untuk menghentikannya bagaimanapun caranya. Namun sepertinya hal itu akan susah mengingat jika sampai publik mengetahuinya maka grup Dosin akan dicurigai oleh publik. Apalagi Juhe membuka kasus ini dengan cerita keterkaitan UBS TV oleh grup Dosin dan hubungannya dengan kematian tiba-tiba Ketuana. Pagi itu Juntae tiba-tiba kedatangan tamu di kamarnya. Ia adalah kakak iparnya sendiri yaitu Ketua Hwang, di mana Ketua Hwang membawa sesuatu untuk diberikan kepada Juntae. Saat Juhe dan rekannya sedang makan bersama, tiba-tiba di restoran tempat mereka makan kedatangan nenek-nenek tua tunawisma. Ia membawa koper yang mirip dengan Juhe meskipun sudah terlihat usang dan penuh tambalan. Juhe kemudian mengajak nenek-nenek tua itu untuk berbicara berdua, namun nenek itu malah kabur entah kemana. Hal itu Taeyong yang masih saja pengangguran dan belum bisa menerima tawaran dari Ketua Hwang sedang ngumpul bersama teman-temannya. Saat temannya memainkan sebuah musik piano, tanpa sadar Taeyong memainkan dengan tangannya sendiri. Ia kemudian merasa sangat aneh sejak kapan ia bisa memainkan piano, padahal seingatnya ia tidak pernah belajar sama sekali. Ia juga ingat saat makan malam bersama Sungchun alias Taeyong, Sungchun makan sama persis dengan ayahnya. Taeyong berpikir apakah dirinya adalah Hwang Taeyong dan Taeyong yang sekarang adalah Sungchun dan menukar kehidupan dengan dirinya. Tanpa pikir panjang, Taeyong bergegas pergi ke kantor Sungchun alias Taeyong. Sementara itu Juhe juga datang ke kantor Sungchun bertepatan juga dengan kedatangan Yojin. Mereka berdua mendengar percakapan kedua lelaki tersebut di mana Taeyong bertanya apakah Sungchun tahu tentang sendok emas. Di mana ia lalu menunjukkan buku diari Sungchun yang dulu. Malah saat ini Taeyong curiga jika sebenarnya Taeyong yang sekarang telah menukar kehidupan dengan dirinya. Dan apakah Taeyong benar-benar Hwang Taeyong yang asli?
Belum Sung Chun menjawab, Yojin kemudian masuk dan berkata jika memang tunangannya bukanlah Taeyong yang asli. Lalu siapa Taeyong yang asli? Apakah Taeyong alias Sung Chun berada di hadapan mereka ini merasa dirinya adalah Hwang Taeyong yang asli? Yojin bertanya apa tunangannya memang memiliki sendok emas. Juhe kemudian membela Sung Chun jika Yojin juga memiliki sendok emas. Tetapi Yojin bilang ia memang memilikinya dari kecil. Dan apa salahnya jika mereka berdua memiliki sendok emas? Bahkan jika Taeyong maupun ia pasti memiliki sendok emas dari berlian. Yojin lalu menuduh Taeyong alias Sung Chun iri kepada tunangannya dan ingin menjadi seperti tunangannya ini. Bahkan jika demikian, seharusnya Taeyong alias Sung Chun malu karena pemuda miskin seperti Taeyong alias Sung Chun harusnya dirawat di rumah sakit karena halusinasinya itu. Kata-kata Yojin memang kejam, tapi tidak ada yang lebih tidak masuk akal dibandingkan dengan kata-kata Taeyong alias Sung Chun. Bahkan Juhe tidak bisa membela Taeyong. Taeyong pun pergi dari sana. Ia malu berhadapan dengan Juhe. Ia juga tidak menyangka ia tadi menanyakan hal tersebut kepada Sung Chun alias Taeyong. Ketika Taeyong pulang, tiba-tiba sebuah bola kristal datang ke arahnya dan tiba-tiba ia melihat ibu-ibu penjual sendok emas tersebut. Sementara menyesal dan tidak menyangka buku diari miliknya masih ada. Jika saja dulu ia tidak membuat diari tersebut, maka hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Yojin kemudian mencoba membuat Sung Chun tenang karena hanya Yojin dan Sung Chun saja yang tahu tentang identitas asli mereka berdua. Lalu tiba-tiba Jang Gun mengirimkan sebuah link kepada Yojin tentang berita penangkapan Juntae, yang mana Juntae telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian jika benar ternyata Juntae telah membunuh ketuana. Juhe yang melihat berita ini di jalan pun terkejut. Ia tidak menyangka kasus ini akan kembali terbuka. Lalu kemudian alur cerita The Golden Spoon episode 11 pun selesai. Bagaimana menurut kalian guys? Tambah seru dan semakin mendebarkan guys ya. Bagaimana jika Taeyong membeli sendok emas tersebut dan menukar kehidupannya dengan Sung Chun? Berarti mereka saling perang sendok emas dan saling tukar menukar dong ya. Dan ini pasti ulah ketua Hwang yang menyuruh Juntae untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi apakah benar Juntae adalah pelakunya sampai-sampai ketua Hwang turun tangan? Saksikan kelanjutan kisahnya hanya di channel ini guys ya. Oke, bye-bye guys ya.